Sosok pemimpin politik baru Hamas, Yahya Sinwar, siap menantang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk kali pertama setelah ia naik ke tampuk tertinggi menggantikan Ismail Haniyeh. Tetapi tantangan kali ini bukan dengan rudal-rudal yang berterbangan, melainkan lewat perjanjian. Lebih tepatnya perjanjian gencatan senjata yang sudah sekitar 9 bulan tak terjadi di Gaza. Lewat mediator dari Mesir dan Qatar, Sinwar menitipkan keinginannya untuk diadakan kesepakatan gencatan senjata. Hal ini ia sampaikan jelang perundingan gencatan senjata yang dijadwalkan digelar pada Kamis 15 Agustus 2024. Keputusan ini bisa dibilang cukup mengejutkan, mengingat banyak pihak sebelumnya memprediksi penunjukan Yahya Sinwar akan memperumit perundingan gencatan senjata. Sebab Sinwar terkenal sangat kuat dalam pendirian, sifat yang sangat berbeda dibanding Haniyeh yang cenderung lebih moderat atau lebih cair dalam memahami sebuah konflik. Sementara pihak yang sulit diajak berunding justru adalah Israel. Masih belum jelas apakah Netanyahu akan menerima usulan itu. Sekutu Netanyahu, seperti dilansir CNN Internasional, menyebut kalau PM Israel itu siap membuat kesepakatan terlepas dari dampaknya terhadap koalisi pemerintahan. Namun sejumlah pihak meragukan kalau Netanyahu akan menerima usulan itu. Sebabnya kesepakatan gencatan senjata ini mendapat tentangan keras dari Menteri Sayap Kanan yang notabene merupakan sekutu Netanyahu. Salah satunya diungkap oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, di akun X-nya pada Jumat 9 Agustus 2024. Ia menyebut kesepakatan gencatan senjata sebagai bentuk penyerahan diri dan mendorong Netanyahu agar tidak terjebak dalam perangkap. Adapun masa depan politik Netanyahu sangat bergantung pada mitra koalisinya. Sejumlah mitra politik Netanyahu mengancam akan meninggalkan pemerintahan jika kesepakatan gencatan senjata diteken. Padahal Israel sudah mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk sekutu-sekutunya, untuk segera menyepakati gencatan senjata. Amerika Serikat sudah minta Israel segera menyetujui gencatan senjata untuk menghindari perang regional yang lebih luas. Adapun perundingan itu akan dilakukan pada 15 Agustus mendatang karena meningkatnya kekhawatiran akan konflik yang lebih meluas yang melibatkan Iran dan proksinya serta Israel. Hal ini dipicu tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran yang menjadi pukulan telak bagi garda revolusi Iran. Di lain sisi, Hamas menginginkan rencana gencatan senjata berdasarkan proposal dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden alih-alih terlibat dalam negosiasi baru. Hamas juga mengecam Israel yang dianggap tidak serius dalam perjanjian ini. Mereka malah terus melancarkan agresi ke Gaza yang lagi-lagi menelan korban warga sipil. Setidaknya 90 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung pengungsi di wilayah Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024. Lalu apa isi proposal gencatan senjata yang ditawarkan Biden yang berpotensi disetujui Hamas? Usulan proposal gencatan senjata ini disampaikan Joe Biden pada Jumat 31 Mei 2024 lalu. Joe Biden mengungkap usulan gencatan senjata kali ini menawarkan solusi bagi gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza. Nah, usulan gencatan senjata ini akan terdiri atas 3 fase sebagai berikut. Pada fase pertama, gencatan senjata akan berlangsung selama 6 minggu. Nantinya pasukan militer Israel akan menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza, sementara Hamas akan membebaskan sejumlah sandera termasuk sandera yang terbunuh. Sebagai gantinya, ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan oleh Israel. There are American hostages who would be released at this stage, and we want them home. Additional, some remains of hostages who have been killed would be returned to their families, bringing some degree of closure to that terrible grief. Palestinians, civilians would return to their homes and neighborhoods in all areas of Gaza, including in the north. Humanitarian assistance would surge, with 600 trucks carrying aid into Gaza every single day. With the ceasefire,
that aid could be safely and effectively distributed to all who need it. Hundreds of thousands of temporary shelters, including housing units, would be delivered by the international community. Setelah fase pertama selesai, gencatan senjata berlanjut ke fase kedua. Pada tahap ini, pasukan Israel akan sepenuhnya mundur dari jalur Gaza, sementara Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup. Pada fase inilah, gencatan senjata permanen dapat terrealisasi. Kemudian di tahap terakhir alias fase ketiga, akan dilakukan rekonstruksi dan stabilisasi besar-besaran di Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional. Nantinya rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit di Gaza akan dibangun kembali. Amerika Serikat juga akan bekerja sama untuk memastikan Hamas tidak dapat mempersenjatai diri kembali untuk mencegah terulangnya insiden serangan 7 Oktober 2023. Tahap ini diperkirakan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Joe Biden menambahkan jika Hamas gagal memenuhi komitmennya dalam kesepakatan ini, Israel berhak untuk melanjutkan operasi militer. Sosok Yahya Sinwar membuat keputusan mengejutkan dengan mengusulkan diadakan gencatan senjata ketika banyak pihak memprediksi perang makin berkobar. Sementara Israel tak juga berubah dan masih enggan untuk berdamai dengan Hamas. 15 Agustus 2024 akan jadi penentuan apakah perdamaian di Gaza bisa terjadi atau tidak. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.